A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menikah, menjalani kehidupan pernikahan, kita merasa setelah bertahun-tahun, 5 tahun kah, 7 tahun, 10 tahun, kita merasa asing dengan diri kita sendiri, dengan kehidupan kita. Kita merasa seperti sedang di tengah-tengah keadaan, tengah-tengah orang yang tidak seperti yang kita inginkan. Kita merasa heran, kenapa kok tiba-tiba terasa asing sekali ada di sini. Kita merasa kehilangan diri kita, kita merasa kehilangan diri kita. Kita merasa itu bukan kita. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu bisa indikasi dari masa muda kita, cara kita melihat pemahaman kita tentang menikah dan pernikahan. Umumnya ketika kita akan menikah, kita hanya mikirin kita dan pasangan kita, dan kebahagiaan cinta itu hanya kita dan pasangan kita. Pemahaman yang jelas, utuh, sadar tentang bahwasanya konsekuensi menikah berarti menegakkan dua keluarga, bahwasanya ada kewajiban menafkahi, bahwasanya ada sebuah hubungan yang intens, yang seperti yang alami dengan orang tua kita, ada naik turunnya, ada bad moodnya. Terus juga ada konsekuensinya anak-anak kita, bayi-bayi yang lahir, yang itu menuntut luar biasa dan membuat kita kelelahan, dan lelah itu membuat kita jadi merasa asing karena kita adalah seorang yang sama dulu seperti anak kita, bayi-bayi kita yang tidak ngerti sembarang, tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba tumbuh besar, tiba-tiba kita punya kebutuhan seksual, kita tiba-tiba punya keinginan untuk melakukan cinta kita dalam sebuah pernikahan tanpa kita menyadarinya. Kita belum pernah bertanggung jawab pada orang lain sebesar itu kan. Kita hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri, dan itu pun seringkali kita tidak mampu. Maka tiba-tiba kita harus bertanggung jawab pada tidak hanya 1, 2, 3, 4 dan itu besar sekali. Nah, pandangan kita tentang pernikahan ketika kita muda sekali atau seiring kita berlalu, kita tidak mendidik diri kita sendiri, maka yang terjadi ya kita akan kehilangan jati diri kita. Kita merasa ini bukan hidup kita. Kita merasa kehilangan banyak hidup. Mendidik tidak lagi dianggap sebagai hal yang menyenangkan, anak yang menjadi sebuah beban. Kalau kita menganggapnya adalah sebuah tanggung jawab yang utama, bahkan mutlak dari kita orang tua, dan itu menyenangkan, dan kita ingin berpartisipasi aktif dari bayi yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak bisa bicara, gimana supaya bayi ini bisa bicara. Dari bayi yang bisa bicara sekedarnya, gimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik, gimana bayi ini cukup dengan suara intonasi seperti ini dia bisa memahami. Toleransi kita seberapa? Ayo adik kenapa menangis? Adik yang tenang, bunda sudah di sini, kenapa masih menangis? Dan sebagainya. Jika setiap hal kita punya cita-cita di sana, atau jika sulit untuk setiap hal, sebanyak mungkin kita punya perspektif yang aktif. Kita ingin menjadikan profesi kita menjadikan status kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pengen di dalamnya ada cita-citanya, pengen ada capaian-capaiannya, target-targetnya, itu sifatnya targetnya non materi, maka kita tidak akan pernah kehilangan jati diri kita. Jadi pastikan kita punya target-target non materi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Itu yang terkait dengan anak-anak kita, dengan suami. Aku pengen punya hubungan yang seperti ini, dan itu adalah sebuah hal yang harus kita wujudkan, yang tidak terjadi begitu saja, karena itu melawan fitrah kehidupan dunia kita. Fitrah kehidupan dunia kita memang semuanya adalah harus dilakukan dengan kerja keras. Nah, kita tidak punya bayangan tentang kerja keras, itu juga hal yang mempengaruhi. Kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya semangat untuk menjadi ibu yang seperti apa, bagaimana, anak yang seperti apa, bagaimana. Kemudian ditambah lagi, mana ada remaja yang tidak menginginkan kemudahan ya. Mana ada remaja yang tidak menginginkan tiba-tiba menjadi Cinderella atau menjadi pangeran berkuda. Padahal hidup semua itu adalah hasil usaha kita. Kita harus perjuangkan segala satunya. Nah, itu juga memperburuk kenapa kita bisa kehilangan jati diri kita. Kita juga tidak berhasil mengimplementasikan kemampuan bersyukur seiring dengan tidak punyanya rendahnya cita-cita, rendahnya kesadaran dan keikhlasan, bahkan ya mencapai derajat ikhlas bahwasanya hidup ini ada kerja keras. Hidup itu ada tantangan yang harus kita taklukkan. Maka yang ada dalam mengeluh tidak akan kita akan semakin sulit bersyukur. Ketika kita tidak pandai bersyukur, ketika itulah segala sesuatunya akan semakin sulit. Kesyukuran itu adalah bentuk kejujuran kita bahwasanya ini baik. Jadi dalam kejujuran ada pengakuan bahwasanya ini baik dan kita mengakui ini baik. Kemudian kalau toh hiperbola itu ada, ya hiperbola itu tempatnya dijujur. Pembesaran perasaan kita,
penghargaan pada satu yang kecil, misalnya hanya sekedar bisa hamil, tapi kita syukuri luar biasa. Bisa hamil, bisa sampai ke 9 bulan dan melahirkan dengan alhamdulillah. Nah, jika perasaan ini kita pompa menjadi satu yang besar, tidak dalam arti kalau hiperbola yang jelek, tapi kita pompa memang sudah sepatutnya seperti itu, maka semuanya akan menjadi jauh lebih baik, hidup kita akan semakin tenang. Karena kita adalah anak kecil yang terus tumbuh tanpa memahami banyak hal. Karena kita kemudian anak kecil yang melakukan kewajibannya, kebutuhannya sebagai manusia untuk menikah. Dan kita manusia juga yang lalaikan diri kita untuk mendidik diri sendiri, tidak punya pemahaman, kemudian tambah lalai, atau punya pemahaman tapi kemudian lalai, kemudian kehilangan jati diri. Maka sudah waktunya kita mendidik diri kita. Menikah berketurunan adalah lebih daripada keinginan kita, tapi itu adalah sebuah kenyataan dari menjadi makhluk yang disebut manusia. Di dalam hidup, kesenangan itu adalah ketika kita mencapai titik keikhlasan. Ketika kita ikhlas dengan segala sesuatu yang dalam hidup, mulai dari kesulitannya, beratnya, perjuangannya, kelelahannya. Ketika kita mampu untuk mengikhlaskan semua itu, ketika itulah hidup akan terasa indah. Ketika itulah kita tidak akan kehilangan jati diri kita. Kesenangan hidup itu adalah ketika kita pandai bersyukur. Maka kita akan menikmati apapun yang kita lakukan. Sesulit apapun yang kita lakukan, semuanya akan terasa nikmat. Yang membiarkan kita kehilangan diri kita, yang membiarkan kita kehilangan jati diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Tapi diri kita sendiri yang membiarkan kita kehilangan jati diri kita. Jadi, jika tidak ingin kehilangan jati diri, pastikan diri kita tidak kehilangan jati diri dengan memulai memperbaiki. Jika belum, dengan mengantisipasi, dengan doa, dengan visi misi, dengan ilmu. Kita bisa memulihkan diri kita sendiri, kita bisa kembali menikmati hidup kita dengan semua beban yang kita punya di pundak kita yang tidak bisa kita alihkan pada orang lain. Hanya dengan syukur, hanya dengan ikhlas. Mari kita kembali menikmati hidup kita dengan ikhlas, dengan syukur. Mari kita kembalikan diri kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Mari kita hidupkan diri kita yang sudah mati, diri kita yang koma, atau apapun istilahnya. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.